Ih, Halo Bu. ayo Panda. Selamat, Eh, selamat sore semua. Oh, ada Uncle T-Bob, sehat kakak. Semoga sehat terus. Ada Zaza hehe, tadi. Ini pasti banyak temannya Panda juga. Eh, udah ikutan. Ngabuburit Bu. Selamat sore. Ini kita sekarang ada bareng sama Prananda. Panda aja panggilnya ya, Nda. Ya, Kita lagi mau ngomongin sebenarnya kan gimana, terus desain itu apa. Sepertinya baru pada dengar. Halo Izan. halo Zan. Izan lagi. Ya. Ada Umbu, jauh-jauh dari NTB ini. Oh, Nggak, jadi sebenarnya ya, teman-teman yang mungkin belum kenal, Panda ini ya, sama seperti saya dari perguruannya, jadi belajar awalnya desain produk, tapi terus Panda mendalami ke etnografi desain. Sebenarnya cerita ya, dulu ndak desain itu kenapa ya. kamu jadinya ke situ gitu? Kebayang nggak sih dari dulu waktu Heeh, kuliah belajar ya. di sana kan ngebengkel lah segala macem terus apa Heeh. yang membuatmu ke sana gitu. Oh, Silakan. ya. Heeh. Jadi kenapa saya sebetulnya masuk antropologi juga dari dulu sih sebetulnya emang mungkin interest saya kan banyak ke komunitas ya Bu. Jadi kan waktu saya masih S1 juga sering bantu Ibu di BCCF gitu kan. Sering dikaryakan sama Ibu di BCCF. Nah, terus juga akhirnya ya walaupun sebetulnya di DP kan saya belajar ngebengkel lah, belajar ngedesain, tapi memang interest saya itu memang ke arah desain yang relasinya ke arah pembangunan komunitas gitu. Nah, terus ya, terus putus ya. Enggak, Oh enggak. lancar kok. Ini Oh lancar kok. lancar. Ya, terus apa namanya? Setelah banyak juga ikut bantu ibu di BCF, terus juga banyak di Indes gitu kan. Nah akhirnya ya udah kenapa enggak ke arah pembangunan komunitas lah gitu ya, ke arah sosial. Dan juga dulu juga kan saya juga udah cukup familiar lah dengan teori-teori antropologi karena dulu SMA saya di IPS gitu. Oh, Gitu. nah, Oh, tugas akhirnya apa dulu? apa? Tugas akhir. Tugas akhirnya dulu sebetulnya mobil, tapi waktu itu arahnya apa namanya public outreach outreach gitu. Jadi saya bikin sarana untuk para astronom yang di Bosca untuk bisa share tentang ilmunya ke arah publik gitu. Jadi dia bisa muter-muter menggunakan mobil ini agar bisa mengenalkan keilmuan astronomi ke publik lebih jauh lagi gitu. Terus ke Begitu. antropologi. Terus kenapa ke antropologi? Jadi waktu itu saya kan S2 juga sempat di ITB ya. Nah, waktu itu saya S2-nya juga tentang event. Jadi event saya waktu itu neliti event pasar seni, keken waktu itu, terus juga saya ke arah ritual-ritual di daerah seperti di Kampung Naga gitu. Saya juga melihat event dalam konteks tradisional itu seperti apa. Nah, waktu itu saya belum tahu istilah etnografi gitu ya. Tapi saya waktu itu memang ke Kampung Naga, tinggal di situ gitu ya. Terus saya juga pengen tahu gimana sih proses membuat sebuah event. Nah, terus akhirnya pas ada kesempatan 2014 lanjut studi, ada antropologi, wah menarik nih sepertinya ilmunya karena apa namanya sangat related ke pengalaman saya riset dan berteman lah bermain di Bandung gitu kayak gimana, kayak gitu. Sebenarnya risetnya Panda pernah menarik ketika waktu S2 dulu yang coba dicari adalah kan bagaimana sebuah ritual baru itu jadi budaya ritual baru. Jadi kan kita selama ini ngerti ada Hmm. apa festival panen lah ini itulah dan yang saya ingat kalau nggak salah dulu Panda tesis atau ya tesisnya itu mencari sebenarnya ritual baru yang diciptakan kebudayaan masa kini itu seperti apa dan gimana berlanjutnya gitu kan termasuk pasar Betul seni Bu. ITB ya, itu kan budaya Ya, baru yang basisnya bukan hasil panen atau hasil tani gitu ya tapi sebenarnya ya, yang diciptakan manusia gitu ya jadi betul. akhirnya terus pada lanjut ke Jepang Ya, dan akhirnya mendalami memang jurusannya antropologi enggak ya. ya betul Bu. Gimana? Ceritakan kisah penemuan istilah etnografi desain itu gimana? Sebenarnya Ya, apa sih itu atau itu evolusi dari yang sudah ada sekarang? ya. Jadi sebetulnya waktu saya lanjut studi di waktu itu kan saya dapatnya di Kanazawa University. Terus pas S3 saya dapatnya dua kampus di Tokyo University sama Kanazawa. Nah, dua-duanya memang
ahli Indonesia. Tapi sensei saya yang di Tokyo University, dia kebetulan memang antropolog yang fokus ke studi teknologi dan desain gitu. Nah di situ apa namanya ya dia mengenalkan saya ke banyak teori-teori desain tapi dari perspektif antropologi gitu. Dan ternyata waktu itu pun juga mulai banyak antropolog yang mencoba apa namanya mengkaji desain sebagai sebuah fenomena budaya, karena banyak antropolog bilang bahwa desain itu keilmuan yang sebetulnya memproduksi ya banyak efek-efek sosial, efek budaya gitu, dan itu sebetulnya harus di backup oleh teori-teori sosial agar secara impact itu efektif, terus juga nggak terlalu harming ke environment sekitarnya, misalkan seperti itu. Jadi isu-isu itu yang banyak saya pelajari. Apa? Kamu sambil baca? Sambil baca Enggak, itu? Bu. Saya sambil nginget, Bu. Iya, ya, oke. Ya. Yang penting adalah gini, karena yang sering kita bahas juga, kan makin kesini desain itu makin intangible ya. Jadi banyaklah istilah yang kayak service design, user interaction, gitu-gitu. Itu belajar juga seperti itu di sana waktu di Kanada. Ya, jadi di studi Social Studies of Design ini memang banyak isu-isu yang baru dikaji gitu ya, termasuk design thinking, iya, service design, iya, karena apa namanya bahwa desain itu bukan lagi object making aja, tapi udah beyond dari itu gitu, system making juga udah termasuk gitu ya. Ya seperti tadi Ibu bilang juga bahwa hal-hal yang intangible yang tidak terlihat pun juga sebetulnya masuk ke skenario proses desain itu gitu. Nah itu yang sebetulnya banyak dikritisi ya mungkin oleh teman-teman dari bidang sosial, bahwa kita sebagai desainer seharusnya juga aware terhadap apa namanya mendesain sesuatu yang intangible ini gitu. Kan tulisan Pak baru keluar nih yang di The Conversation. Coba, iya. Diberi pengantar sedikit sebenarnya tentang apa, karena sebenarnya ini menarik ketika desain punya peran di kondisi yang darurat sekarang. Ya. Jadi yang kemarin saya tulis di Conversation itu, saya tuh sebenarnya pengen mengenalkan ke publik gitu, bahwa keilmuan desain itu justru berperan penting di era pandemi seperti ini, atau sebetulnya lebih dari itu ya, di era krisis-krisis lainnya. Nah, ya mungkin selama ini desain banyak dikenal oleh publik sebagai peran atau profesi yang hanya memberikan pemikirannya untuk membuat sebuah objek berfungsi dan memiliki estetika yang baik gitu kan. Dan tapi mahal. Kan sebetulnya dan mahal gitu. Padahal kan sebetulnya nggak itu aja Bu ya. Bahwa juga sebetulnya ada motivasi desainer gitu yang terbentuk untuk saling bantu. Nah, jadi kan sebetulnya kemarin saya juga ngasih contoh di tulisan Conversation itu gitu ya. Saya lebih banyak bahasnya ke motivasi desainernya gitu ya. Pengen membantu orang gitu ya, merancang yang ergonomis, yang mudah dibuat. Tapi sebetulnya ini untuk masyarakat yang memang tidak dapat akses untuk barang-barang medis yang baik gitu kan. Nah itu jadi ya maksudnya saya pengen mengenalkan itu sih ke publik. Jadi artikel itu saya tulis sekalian juga untuk ke teman-teman yang memang bukan desainer gitu. Ini Panda kayaknya pelit cerita deh. Nggak, kamu tuh punya banyak cerita lebih dari ini sebenarnya. Jadi sejak Panda pulang dari S3 tuh berapa bulan lalu ya? Saya bulan Juli Bu pulang. Pandanya free. Berapa bulan? Barusan kok. Freeze ya? Juli Bu. Ya. Juli 2019. Juli. Nah itu kan belum lama, tiba-tiba harus karantina sendiri gitu. Coba Anda lihat nggak bedanya teman-teman desainer, ada nggak yang kita kan juga sempat rame-rame bikin desain biennale ya? Kira-kira Panda ngelihat teman-teman ada yang punya gimana yang khusus untuk menanggapi kondisi COVID ini sekarang? Kayak gimana maksudnya, Bu? Putus-putus tadi. Ya, kan coba putus. Teman-teman di Bandung banyak banget nih, Nda. Ya, ada komunitas dan sebagainya. Dari tulisan yang Panda buat itu kan baru sebagian kecil dari yang sebenarnya dilakukan teman-teman ya. Ya sebenarnya pasti banyak yang nggak ketulis dah. Coba cerita lagi. Ya, jadi karena kebatas cuma 750 kata gitu ya, jadi saya cuma ambil sampel sedikit-sedikit. Gitu. Di sini, Nda. Tapi, iya, mumpung di sini gitu. Jadi saya tuh pengen lebih bahas gitu ya, karena kerjaannya teman-teman desain, terutama di era pandemi ini, menurut saya cukup
cukup dahsyat gitu ya, karena semua orang bergerak gitu, dan itu jauh lebih dari apa namanya motivasi ekonomi gitu. Emang benar-benar pengen membantu sesama gitu. Seperti ada apa namanya teman yang membuat hub gitu ya, hub untuk mengumpulkan semua inisiatif-inisiatif teman-teman yang membantu orang-orang yang terdampak misalkan. Gitu. Terus misalkan juga ibu dengan teman-temannya kan di CCN juga kan menghimpun semua jaringannya untuk bisa apa namanya membantu sesama gitu ya dengan metode desainnya gitu. Nah, jadi ya itu sih yang saya pengen tekankan di tulisan itu, bahwa ya desain itu udah lebih dari itu gitu ya, udah lebih dari fungsi dan estetika, tapi sudah mengenal istilah ya nilai kemanusiaan, mengangkat kearifan lokal gitu ya, terus mempertimbangkan juga aspek sosial dan budaya gitu ya, gimana caranya si inisiatif ini bisa terdampak dan bisa ngena gitu ya, meaningful istilahnya mungkin ya, bisa meaningful ke orang yang memang dibantu gitu. Nah, mumpung ya. tadi Panda kan sebut ICCN ya, ini ya. saya mau kan ke yang kemarin baru dapat award apa awardnya kemarin dari Kemenristek BRIN? Oh, Ideaton. Ideaton. Nah, ya. Kan Panda pasti butuh jejaring dan sebagainya untuk benar-benar kan yang dapat award kan harus mewujudkan itu dalam 5 bulan. Itu kira-kira gimana? Ya, jadi mungkin sedikit cerita ya. Halo Bun, saya cukur sendiri kemarin. Nah, mungkin cerita sedikit dulu tentang Ideaton kali ya, tentang konsepnya. Jadi kemarin tuh kan yang saya dengan tim di Design Ethnolab itu yang kita ajukan idenya adalah membuat ya itu ya hashtag bikin sendiri gitu. Nah, itu sebetulnya kita gemes aja ngelihat orang-orang gitu kan pada bikin produk-produk sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, itu sebetulnya menurut saya itu adalah suatu hal keseharian yang bisa kita angkat, dan itu bisa jadi mungkin sebetulnya itu adalah identitas desain kita gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya sederhana, kita cuma bikin website sama aplikasi, tapi sistemnya benar-benar open. Jadi kita akan mengkurasi dan mengumpulkan produk-produk dari hasil masyarakat itu. Lalu kita akan coba kurasi. Nah, tim kurasinya pun juga kita akan melibatkan ahli-ahli, misalkan dokter gitu ya, atau teman-teman engineering gitu kan. Kita coba kurasi dan kita bikin instruksinya. Nah, instruksinya itu nanti kita bikin semudah mungkin agar orang lain bisa meniru gitu. Jadi nanti ketika ada bencana-bencana lainnya, orang seminimalnya tinggal niru dan ngelihat website ini untuk membuat alat proteksi diri yang benar-benar sederhana. Nah, jadi sebetulnya spiritnya adalah ya dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat lah gitu ya. Gitu. Tapi kayaknya nggak cuma alat pelindung aja ndak ya yang akan diangkat di website ya. Itu nanti kan di platform Bu. Jadi istilahnya digital collection atau ya museum digital gitu. Isinya ya emang inisiatif-inisiatif produk dari warga gitu. Tapi kita memang benar-benar kurasi lagi, kita benar-benar kita olah lagi agar nanti lebih layak maksudnya lebih layak untuk digunakan sebagai alat proteksi gitu. Ya. Terus tadi kan sebenarnya kan untuk proteksi ya pasti harus, karena di mana sekarang orang sudah mulai terbiasa itu. Cuma kan akan ada tatanan yang berbeda ketika orang harus sering-sering ambil jarak, sering-sering cuci tangan gitu. Itu juga akan termasuk di platform itu sebenarnya. Ya, jadi informasi-informasi itu pun juga kita akan tampilkan di platform itu. Jadi kayak kemarin sebetulnya yang kita udah pilot project kan yang bikin masker sendiri ya Bu ya. Jadi selain mengajak orang-orang untuk bikin masker sendiri dari bahan yang ada di rumahan kayak spray gitu ya, bantal bungkus bantal, tapi kita juga menyisipkan informasi-informasi mengenai coronavirus ini dan yaitu ya protokol-protokolnya. Nah, seiring dengan prosesnya gitu, kita juga mengevaluasi bahwa wah ini kayaknya harus dalam bentuk bahasa yang lain gitu. Sampai akhirnya kita punya ide, ya udah deh kita terjemahin ini semua sampai ke 7 bahasa. Nah, kemarin dapat sih kita mentranslate itu, menerjemahkan itu ke 7 bahasa gitu. Jadi sebetulnya yang kita pikirkan gimana caranya semua lapisan masyarakat di Indonesia ini, mau kelas menengah sampai atas atau bawah, lalu juga berbagai ras dan kelompok budayanya itu bisa benar-benar ngerti apa yang kita kampanyekan. Kan itu sebetulnya yang jadi permasalahannya selama ini kan COVID itu sulit dimengerti gitu ya informasinya. Karena mungkin istilahnya yang selalu sulit atau apa gitu. Nah, kita coba
backup dengan ini gitu, menerjemahkannya ke berbagai bahasa. Nah, tapi justru sekarang yang gawat kan orang yang nggak bisa disiplin ya, orang bikin portal PSBB aja justru malah jadi tempat Iya, ngumpul. Terus itu kalau ada pendekatan teknologinya, gimana menurutmu? Ada ya. kontribusi apa gitu? Jadi apa namanya? Ya mungkin juga ya akhirnya kan selama ini fenomenanya banyak ya Bu ya. Akhirnya mall tiba-tiba penuh, terus juga ya apa namanya? Pasar tiba-tiba penuh. Nah, ini tuh sebetulnya kita udah sering bahas di tim lab juga dari sejak Maret gitu. Kita mengkritisi bentuk komunikasi-komunikasi yang terlalu segmented gitu ya. Kayak misalkan istilahnya dicampur-campur bahasa Inggris, misalkan kayak work from home, social distancing misalkan. Nah, kita tuh udah bilang gimana nih once misalkan virus corona ini kena ke lapisan yang berbeda gitu ya. Dan ternyata bener terjadi sekarang gitu ya. Orang akhirnya ya ke mall gitu kan, ke pasar, iya udah nggak peduli dengan ini. Karena ya mungkin bentuk komunikasi yang dibuat itu nggak menyentuh semua aspek gitu. Sampai akhirnya kemarin sempat kita terpikirkan ini Bu, kita bikin rekaman lagu tentang corona gitu ya, tapi mengikuti lagunya Tahu Bulat Bu. Kan Jadi Tahu Bulat itu kan jadi kan kayak kita ngelihat kayak Tahu Bulat tuh ada di mana-mana, muter-muter gitu kan. Terus akhirnya saya sempat bikin rekaman lagu tentang corona, tapi menggunakan lagu Tahu Bulat, dan kita kepikiran untuk apa namanya berpartner dengan pemilik Tahu Bulat untuk memutar lagu-lagu apa namanya tentang corona itu gitu. Tapi belum kejadian sih Bu, masih baru ide aja. Nah itu gitu. Itu ada KPT, Halo Pak Pati. Jadi ikutan ngobrol juga boleh nih, bisa di teks langsung. Nggak, jadi Boleh tadi nanya. Jadi, ada cara-cara yang sebenarnya lebih cocok buat keseharian orang-orang gitu ya. Masalahnya kan orang nggak percaya ada virus karena emang nggak kelihatan gitu. Jadi kalau pakai cara nakut-nakutin juga salah gitu ya. Jadi sebenarnya memang desain akhirnya kan kelihatannya jadi disiplin yang nggak boleh kerja sendiri memang sih dari dulu. Nah terus sekarang kalau dibalik, bisa nggak kalau kamu bukan desainer gitu, terus gimana nih kalau mau mendalami ini atau mau ikutan rame-rame sama desain teknologi? Desain etnografi ini gitu ya. Jadi ya jadi apa namanya, kalau kita sih sebetulnya open ya, terutama yang di contohnya yang platform bikin sendiri itu. Nah, kita itu sebetulnya sangat terbuka kepada siapapun yang punya ide gitu ya, untuk membuat sebuah produk yang untuk melindungi diri sendiri itu. Sesimpel buat, coba difotoin, terus disubmit ke kita, nanti kita coba kaji, kita coba eksperimen, karena kita punya tim eksperimen yang akan membreakdown itu ya, si proses pembuatannya. Dan kita sih nggak akan melihat siapa profesinya gitu, selama di individu atau kelompok ini punya ide, itu kita akan benar-benar terima dan kita akan coba bersama olah gitu ya. Nanti pun juga ketika itu dimasukkan ke dalam bank data atau digital collection itu, kita akan sebutkan semua orangnya gitu ya, yang terlibat di situ, siapa sih pengusul idenya, terus direview oleh siapa gitu ya, misalkan profesor ini. Lalu juga graphic designer siapa yang membantu ini, terus penerjemahnya siapa. Nah, benar-benar melibatkan itu semua, dan kita se-egaliter mungkin semuanya memiliki kontribusi di situ gitu. Nah, pada akhirnya ini kita kan kalau di kampus kan belajarnya proses desain konvensional ya, Nak. Jadi dari ada masalah, terus ada cari alternatif dan seterusnya. Kira-kira kalau soal desain etnografi ini, apakah si proses di awal itu masih kepake? Terus kalaupun ada penyesuaian itu di sebelah mananya? Oke. Jadi dalam proses desain kita tuh sebetulnya ingin melengkapi gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin yang umum ya, di bagannya design thinking itu kan ada tahap empathize, ideation gitu kan ya. Terus ada prototyping dan seterusnya. Nah, kita itu sebetulnya metode desain etnografi itu kita ada di tahap empathize dan ideation-nya itu gitu. Nah, sebetulnya kan di design thinking itu tahap empathize kan istilahnya masih sangat belum termetodekan dengan baik lah gitu ya. Gimana sih cara mengerti orang gitu ya, terus gimana sih cara menstudi orang, mengobservasi orang. Nah, itu tuh sebetulnya tools yang ada di antropologi itu kita coba adopsi gitu. Salah satu tools yang paling powerful di antropologi kan etnografi itu gitu. Nah,
kalau etnografi yang di antropolog itu dia berhenti di mengkaji gitu ya Bu ya. Tapi ketika kita coba kawinkan dengan desain, kajian itu harus selalu diikuti dengan ide atau solusi itu apa gitu. Jadi memang approach-nya berbeda sedikit dengan teman-teman di antropologi gitu. Dan tujuannya pun berbeda ya, untuk memberi insight ke metode ke desainernya untuk bisa lebih dalam lagi mengenal siapa sih calon usernya gitu Bu. Oke, saya pernah ngerasain sedikit waktu kita ngajar bareng ya di kelas MBA. Itu waktu itu kebetulan ya kan sasarannya adalah penggunanya adalah pemilik warung atau bisnis kecil di sekitaran kampus ya. Jadi cerita apa yang membedakan akhirnya studi antropologi yang teman-teman antropolog dengan yang dilakukan sama teman-teman dengan berbasis desain, tapi mereka anak kuliah bisnis gitu. Jadi ini kan sebenarnya menariknya mencampurkan mengintegrasikan banyak ilmu sebenarnya. Ya. Nah ini juga yang di waktu ngajar di SBM juga, waktu di MBA ya, itu juga sebetulnya menarik Bu, karena saya kira teman-teman di MBA itu memiliki pola yang sama lah gitu ya, karena kan sama-sama membuat sesuatu gitu. Nah menariknya adalah pola berpikirnya berbeda dan motivasinya yang berbeda gitu Bu. Nah yang teman-teman di MBA itu saya akhirnya mengetahui bahwa ketika mereka ke lapangan menstudi orang, pasti unsur bisnisnya kuat gitu. Jadi dia ngelihat mungkin kekurangan di segi model bisnisnya adalah di sini gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan itu ada Debol, itu juga mahasiswa MBA, Bu. Udah. Gitu. Terus lalu juga ketika saya juga ngajar di desain kan di kelas antropologi desain, itu juga approach-nya beda gitu. Pasti yang dilihat awal adalah objek-objek gitu. Nah, yang menariknya dari etnografi ini adalah metodenya kan sebetulnya nggak terlalu rigid ya, Bu ya. Dia sangat fleksibel. Jadi dia itu bisa digunakan dalam konteks tertentu gitu ya. Bisa dibuat untuk tujuan bisnis, bisa dibuat untuk juga desain, bahkan juga ethnography of organization juga ada gitu ya, untuk membuat sebuah organisasi gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang saya rasakan keperbedaan setiap researchernya, setiap individunya itu balik lagi dia itu bidangnya apa sih? Oh, bisnis pasti yang akan dilihat itu bisnis model dulu pas dia ke lapangan gitu ya. Ketika dia masuk ke PKL gitu ya, kemarin ke warung gitu. Pasti yang ditanyakan dulu, kan di situ kan ada kan field notes-nya gitu ya. Saya coba periksain satu-satu. Pasti yang dilihat kasirnya dulu misalkan gitu ya. Pasti yang dilihat gimana sih proses transaksinya gitu. Beda kalau misalkan teman-teman desainer pasti akan ngelihatnya ya mungkin objeknya apa sih yang ada di situ gitu. Tapi kalau misalkan anak DKV ya mungkin dilihat visualnya dulu kayak gimana gitu. Jadi etnografi ini benar-benar cair, fleksibel, ya memang tergantung orangnya mau tujuannya apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan dulu ya dari Abot 110. Ada istilah rapid etnografi yang dipopulerkan oleh IDEO. Apakah ini juga berlaku di etnografi desain? Ya, di etnografi desain itu ada juga istilah rapid etnografi. Jadi juga tim pelan-pelan. Halo, kan? Ya. Halo. Jadi, coba diulang. Halo. Iya, sekarang dengar lagi coba. Halo. Ya, jelas ya Bu ya. Saya belum. Jadi kalau IDEO itu kan putus-putus, coba ngomongnya pelan-pelan enggak? Oh ya. Ya, Tim Brown kan sebetulnya dia ketika mempopulerkan design thinking itu pun juga sebetulnya dia bukunya pun juga banyak mengadopsi keilmuan etnografi gitu. Keilmuan antropologi, salah satunya approach-nya adalah etnografi, dan bahkan di bukunya yang 2008 itu ya, buku yang design thinking itu ya, dia pun sebetulnya menekankan bahwa yang namanya desainer jangan diam aja di studio, tapi benar-benar ke lapangan gitu ya, untuk benar-benar ngerti user itu apa, konteksnya seperti apa. Nah, makanya di tahap empathize itu dia sebetulnya terinspirasi besar dari metode antropologi itu. Nah, memang bedanya dengan etnografi, kenapa disebut rapid etnografi? Karena beda dengan etnografi konvensional ya. Misalkan antropolog mengetahui ketika dia melakukan etnografi itu mungkin bertahun-tahun gitu ya. Saya dulu waktu neliti PKL ya, saya butuh setahun lebih gitu, karena memang itu requirement-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan
di bidang desain gitu ya, ada istilah rapid etnografi karena nggak perlu selama itu. Yang penting kita bisa ngetes hipotesa kita apa sih gitu. Karena kan sebelum ke lapangan, desainer juga harus menyusun hipotesanya dulu. Misalkan saya neliti pasar gitu ya, sistem kebersihan pasar. Nah, yang pasti kita akan menyusun hipotesa dulu gitu. Gimana sih sistem kebersihan pasarnya seperti apa, orangnya seperti apa. Bisa Iya, putus. Enggak. dua minggu gitu ya, interview orang, terus Ya. partisipasi juga. Dan kita Iya. jadi tukang, kita coba tukang bersih, tes asumsi kita, hipotesa kita sebelumnya. Anda putus-putus. Putus-putus, Bu. Nggak denger ya? Iya, putus. Coba. Tadi sampai mana, Bu? Pakai mobile data biasanya lebih lancar dari. Coba enggak? Oh, Biar ya? ngabisin paket. Coba. Banyak yang hilang, coba Panda switch dulu. Halo. Enggak? Halo? Jelas kan, Bu? Ya. Nah, sekarang kedengeran. Coba ngomong. Oh, saya udah. Nah, IndiHome nih lagi emang rada ngaco. Oh, ya, sebut merek ya. Sebut merek. Oh ya. Ya, tadi sampai mana, Bu ya? Oh, etnografi ya, Bu ya? Si desainernya. Nah, jadi memang desainer ketika kita melakukan etnografi, kalau bisa memang berpartisipasi dan mengobservasi gitu. Kan ada istilahnya participant observation. Jadi kalau misalkan kita neliti PKL, ya coba kita jadi PKL seperti apa. Kalau misalkan kita jadi neliti tukang nasi padang, ya kita coba jadi tukang nasi padang. Sampai akhirnya kita bisa benar-benar mendapatkan hal-hal kode-kode yang tangible maupun intangible gitu ya. Kayak misalkan intangible itu apa sih? Kayak masukin kuah soto gitu ya kan. Itu kan kita nggak tahu takarannya, Bu ya. Segimana sih sakieu gitu kan. Sakieu itu kan harus kita rasakan gitu ya. Sampai kita tahu gitu. Nah, jadi etnografi itu membantu kita untuk menangkap kode-kode yang intangible juga gitu, selain yang tangible yang terlihat atau yang terverbalkan biasanya gitu. Itu sih. Terus kayaknya kalau dari keteranganmu yang lumayan ini, desainer kan harus jadi orang yang simple gitu ya. Nah itu kan sebenarnya akhirnya kita harus semuanya gitu, kayak dari awal ngebengkel iya, akhirnya belakangan ada teknologi di printing juga iya gitu ya. Gambar-gambar produksi masih juga gitu ya. Menurutmu apakah nanti sebenarnya si desain etno ini akhirnya jadi salah satu komponen utama, bukan lagi pilihan untuk desainer produk terutama, karena kan ya gitu kita harus sekarang kan ngomongin human centered design, akhirnya faktor manusianya sangat betul ya. Jadi kan juga istilah human centered design kan juga ya muncul nggak lama lah gitu ya, baru mungkin 80-an akhir muncul gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat history of human centered design pun juga banyak kontribusi dari orang-orang antropologi gitu. Nah, jadi memang terutama kita gitu ya, orang-orang desain yang hasil dari desainnya itu dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Menurut saya sih memang udah wajib gitu ya rasanya kita sebagai desainer untuk memahami betul siapa sih manusianya gitu ya. Dan seperti human centered design itu pun juga banyak kritik gitu ya, karena yang dilihat cuma satu individu masyarakat orang gitu, padahal yang namanya satu orang itu pun juga hidup berkelompok dan dia juga dipengaruhi oleh konteks sosial budayanya. Nah mungkin approach teori-teori di antropologi, di sosiologi sebetulnya membantu kita untuk lebih istilahnya lebih empati, lebih mindful gitu ya, lebih juga mengerti gimana sih calon user kita ini agar desain kita itu impactful secara positif, nggak cuma ke satu individu tapi ke sekitar orangnya juga gitu. Nggak, sekarang ngobrolin lab nggak, ini kan lab kan di desain produk masih baru ya, bahkan belum direstui banget kan, kita baru ganti dekan juga, jadi belum ada resmi-resmian. Tapi kayak kalau lihat di websitenya, apa alamat website? desainetno.id. Itu kan di sana dijelaskan, bahkan kita katanya mau rencana punya pakai alat-alat yang rada canggih gitu. Ini sebenarnya untuk mendeteksi apa dan gimana, dan hasilnya mau apa sih? Sebuah lab desain itu apa isinya? Jadi
Ya, jadi Lab Ethno ini kemarin waktu kita develop awal kan sebetulnya motivasinya untuk mengimbangi influence design yang sangat kuat influence-nya engineering-nya kan gitu ya. Jadi kan sebetulnya di bawah desain produk pun ada laboratorium lain, ada lab ergonomi, ada lab prototyping digital, lalu juga ada workshop gitu kan. Tapi kan semua 3 lab ini sangat kuat pengaruhnya dari sisi perspektif engineering dan science gitu. Nah, lab etnografi ini sebetulnya kita coba develop agar bisa mengimbangi dari perspektif sisi humanity, humaniora, dan social science gitu. Karena menurut saya yang namanya desainer itu harus supel ke berbagai disiplin gitu ya. Dia itu nggak bisa bekerja sendiri, dia itu harus bisa masuk bermain dengan teman-teman engineer gitu ya, bermain dengan teman-teman natural scientist gitu ya, lalu juga bermain juga dengan bidang ilmu humaniora dan social science gitu. Nah, karena Lab Ethno ini juga sebetulnya ada di bawah institusi teknologi gitu ya. Nah, kita coba adopsi berbagai apa ya, teknologi-teknologi baru gitu. Nah, kita sebenarnya kemarin juga develop VR gitu ya, VR untuk melakukan pembelajaran etnografi untuk mahasiswa gitu. Nah, kita juga ya kita nyadar lah bahwa yang namanya mahasiswa terutama di desain kan nggak terbiasa untuk ke lapangan gitu kan, nggak terbiasa untuk interview orang gitu. Nah, dengan menggunakan VR ini setidaknya mereka bisa berlatih untuk menyusun apa namanya hipotesa dulu gitu di awal. Kan kalau misalkan menyusun hipotesa di metode etnografi, kalau antropolog biasanya baca buku ya, preview studiesnya seperti apa gitu. Baca buku, oh ternyata dulu tuh kelompok masyarakat tuh seperti ini gitu. Nah, kalau di desain mungkin sulit gitu ya untuk membaca karena memang terbiasa dengan bermain dengan bahasa visual. Nah, akhirnya kita mengadopsi teknologi VR gitu ya. Jadi kita ngerekam di beberapa spot di Bandung kayak alun-alun, lalu juga apa Jalan Ganesha gitu untuk dijadikan film VR gitu. Nanti mahasiswa itu bisa pakai VR, bisa ngelihat 360 derajat. Di situ dia bisa menangkap kode-kode gitu ya. Di situ ada apa sih? Oh, di situ ada PKL lagi interaksi. Oh, di situ ada tukang parkir lagi dipalakin gitu ya sama siapa gitu. Nah, gitu. Nah, di situ kita ngerangsang mahasiswa untuk lebih aware dan sensitif terhadap peristiwa sosial yang emang kecil-kecil tapi banyak di satu peristiwa tersebut gitu. Nah, baru setelah terbiasa, udah belajar, nah baru kita kirim mereka ke lapangan gitu untuk melakukan etnografi yang real gitu. Ini sebelum dilanjut nih, ada pertanyaan dari akun yang sama. Gimana menentukan populasi dan sampling untuk desain teknologi? Oke. Etnografi, sorry. Oke. Ya, ini menarik ya. Jadi banyak yang mungkin masih nggak ngeh gitu ya dengan etnografi karena biasa mungkin ketika kita menginterview orang atau kita melakukan apa wawancara itu kan pasti terbiasa dengan metode-metode yang lebih kuantitatif lah ya, harus 100 orang atau apa. Nah, sebetulnya di bidang etnografi itu kita tidak mematok jumlah orang gitu. Dan kita istilahnya snowballing effect gitu. Jadi kita misalkan saya meneliti desain produk misalkan. Yang mungkin saya temui misalkan ibu dulu gitu ya, saya wawancara. Nah, setelah sekian hari saya wawancara Bu Tita, pasti Ibu Tita akan refer ke siapa gitu kan. Atau saya bisa mengamati mungkin sekeliling Ibu terus ada siapa. Oh, ada Pandar misalkannya, ada Radit, ada Mei gitu ya. Nah, dari situ saya akhirnya apa namanya bisa lanjut interview saya ke siapa nih gitu. Nah, dan yang namanya sampling itu nggak bisa ditentukan. Jadi kalau misalkan kata orang-orang antropolog, yang namanya etnografi itu nggak bisa kita rencanakan secara rigid dari awal gitu. Dan orangnya pun juga nggak bisa kita fixkan harus 100 orang kita interview, enggak gitu. Karena as long as itu bisa menjawab riset question kita gitu ya, pertanyaan-pertanyaan riset kita, itu sebetulnya udah cukup gitu. Ini ada Panut loh, Kang Atun. Halo Kang Atun. Jadi harus ngomongin hubungannya desain etnografi dengan immersive technology, sok nggak? Immersive technology. Ya itu, jadi studi etnografi of technology atau antropology of technology itu udah banyak banget gitu. Jadi studi sosial dan ini. Nah, jadi juga sebetulnya kan teknologi itu juga sebetulnya kan selalu melihat nilai progresivitas gitu ya. Nah, sedangkan yang namanya inovasi progresif itu kan ya cenderung kita melihatnya leaping jauh gitu ya, radikal gitu. Jadi kita ibaratnya meninggalkan hal yang lama dan kita kalau bisa replace dengan hal yang baru gitu. Nah, ini banyak juga di studi gitu ya oleh teman-teman sosial gitu, bahwa kenapa sih kita harus mengganti seluruhnya ya, padahal yang namanya inovasi kan nggak perlu mengganti seluruhnya gitu ya, bisa mengadopsi hal-hal yang lama untuk secara perlahan, secara incremental gitu, mengimprove menjadi suatu teknologi yang baru.
Nah gitu, jadi hubungan ke teknologi pasti situ ya. Yang namanya teknologi itu udah pasti extension dari tubuh manusia. Oleh sebab itu kita nggak bisa misahin antara manusia dengan teknologi gitu. Ini nggak tanya lagi, di etnografi Ya, belajar social impact measurement nggak? measurement dalam konteks apa? Nah, measurement juga sebetulnya tricky ya. Measurement yang dalam hitungan pasti itu kita selalu justru sering mempertanyakan juga gitu. Karena kan ya itu ya, kita berdua metodenya adalah kualitatif gitu. Kadang memang ada nilai-nilai yang nggak bisa kita kuantifikasi gitu. Seperti apa sih nilai itu ya? Seperti rasa sayang gitu ya, rasa pertemanan. Saya sih sering menganalogikan rasa sayang ibu ke anak itu kan nggak bisa kita kuantifikasi ya Bu ya. Nah itu kan sebetulnya nggak bisa kita hitung dengan pasti. Jadi memang apa ya, banyak memang yang kontradiktif antara metode-metode yang kuantitatif dengan kualitatif. Tapi saya sebetulnya nggak anti dengan kuantitatif ya, nggak anti dengan perhitungan. Justru saya melihatnya saling melengkapi gitu. Itu. Kalau saya ngeliatnya sih gini, karena memang tadi emang nggak bisa dikuantifikasi untuk satu nilai gitu ya. Justru Ya, makanya hasilnya adalah tidak satu jawaban yang absolut. Karena kan desain di ya, mana-mana pasti jawabannya banyak sesuai konteks. Jadi ya, justru konteks itu yang menentukan mungkin jawaban desain untuk satu ini nggak tentu tepat buat yang kondisi lain gitu. Makanya kan ilmu desain itu makanya nggak ada bosennya gitu ya. Eh, si Panda nih kayaknya ya. apa dari tadi ngomongnya serius aja, padahal orangnya nggak serius amat gitu ya. Aduh, Gawat. maaf pada liar, maaf pada liar. Ibu sih nanyanya. Gue mah cuman nyampein yang ada di layar ya. Iya, ya. Tapi nah, emang sih benar karena menariknya gini. Sebenarnya Hmm. kan balik lagi kan Panda juga ada separuh dosen, ada separuh komunitas, ada pengusaha juga mungkin. Ya, Terus kan ini pasti menjadi pengalaman yang akhirnya menjadi satu wujud manusia desainer yang kemana-mana juga gitu. ya, Menurut Anda, misalkan ada desainer yang perangainya itu sebenarnya lebih introvert atau khusus kerja sendiri atau memang ya, excellence-nya bukan di situ gitu. Itu ya. kira-kira gimana kalau dikerjasamakan? Nah, ya saya ya itu kan banyak juga ya orang-orang yang memang introvert cuma bisa kerja sendiri gitu. Tapi apa ya? Pada dasarnya yang namanya desainer itu mau seintrovert apapun, pasti naturalnya harus bisa bekerja sama dengan orang lain karena memang keilmuan desain itu menuntut kita untuk selalu berkolaborasi kan ya, Bu ya. Jadi walaupun ada seorang desainer produk yang benar-benar cuma di studio sendiri gitu ya, seminimalnya dia itu akan ketemu supplier bahan gitu ya, seminimalnya dia akan ketemu calon buyer gitu kan. Artinya kan dia nggak introvert amat gitu ya, Bia. Soalnya tuh biar nggak miskin. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin pas apa ya? Harus bisa kerja tim sih Bu ya. Walaupun timnya ya relatif nggak harus besar, tapi juga nggak terlalu kecil amat. Ya terus juga misalkan kita individu pun juga setidaknya kita anggap partner-partner bisnis atau partner kayak bahan seperti itu juga dianggap sebagai tim kita gitu. Itu sih. Atau menjawab atau enggak. Semoga tidak menjawab supaya jawabannya dicari sendiri. Ini ada Iya. lagi tuh. Apakah ada cara khusus mengubah hasil analisa temuan ke desain? Ya, ada. Jadi memang di desain etnografi yang kita develop di lab itu, kita coba bikin paket lengkap lah istilahnya, proses lengkap dari menyusun hipotesa gitu ya. Kita istilahnya ada 4 tahap sih di etnografi itu. Satu, pre-field work. Jadi pre-field work itu kita menstudi siapa yang kita akan studi melalui source internet, jurnal, dan seterusnya. Dan sampai kita bisa mengeluarkan hipotesa. Nah, yang kedua adalah field work atau studi ke lapangan. Nah, itu sebetulnya akan ngetes asumsi kita ya, berhari-hari di lapangan. Nah, setelah kita field work, ada tahap analisa. Nah, tahap analisa ini yang mungkin tadi menurut Mas Abot ini gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menjembatani hasil temuan lapangan ini ke sebuah ide desain. Baru tahap terakhirnya adalah designing gitu. Nah, metodenya sih nggak bisa saya terangin secara rinci hari ini karena itu harus by practice dan kita ada tools-toolsnya di website kita. Tapi yang pasti dalam 4 tahap itu kita memang goals-nya itu nggak cuma mengkaji tapi memberi ide-ide yang konkret untuk desainer bisa mengembangkan desainnya gitu sih. Balik ke Adiatan ya. Di Adiatan kan Ya, kamu punya banyak PR nih, bikin platform tadi. ya. Kalau misalkan
peluang terbuka kerjasama dengan ICCN ya, Indonesia Ya. Creativities Network. Itu harapannya gimana kerjasamanya, atau bentuknya apa, atau butuh apa gitu? Ya, jadi kita sebenarnya pengen banget sih sama ICCN karena kan jaringannya se-Indonesia gitu. Dan saya yakin sih di setiap tempat di Indonesia itu, setiap orangnya nguliknya beda-beda, DIY-nya beda gitu ya, spirit DIY-nya. Nah, yang pengen kita tangkap itu adalah si spirit DIY yang sangat bervariasi ini di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan memang bisa berpartner dengan teman-teman ICCN yang jaringannya udah banyak banget gitu ya, terutama dalam konteks untuk ya kalau misalkan ada bisa hubungannya ke apa namanya alat proteksi diri gitu ya, terus gimana komunitas, itu sih kita pengen kerjasama banget gitu ya sama ICCN. Dan ya itu yang pengen kemarin kita sempat bahas juga dengan tim di lab kira-kira bagaimana nih bentuk kerjasamanya gitu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu? Saya yang nanya balik jadinya, boleh nggak Bu? Ini ada tim kamu di sini, ada Kecap tadi saya lihat masuk udah, terus ada Make Mei Instagram ya, Etno lagi. si Mei juga tuh. Oh ada. Nggak tahu mungkin pakai nama Etno dia. Ya. Nah itu sebenarnya kan kemarin kita Iya. launching gerakan yang aksi bersama bantu sesama, dan sebenarnya beberapa impact dari 5 satgas itu kan udah bisa kelihatan lah di medsos gitu ya. Tinggal yang nanti yang mungkin lebih ke jangka panjangnya enggak. Jadi ketika ada norma baru, ketika ada gaya hidup baru, gimana yang tepat, kita kan nggak bisa punya, lagi-lagi ya, kita nggak bisa punya satu cetakan buat semua. Jadi jawabannya kan pasti beda-beda untuk daerah yang beda. Sementara timnya Ethno Design pun kan ya namanya juga di Bandung ya, jadi anak-anak Bandung semua gitu. Jadi harus berpartner jelas ya dengan yang lain. Nah, apakah ini bisa dalam bentuk kan bisa video call gini juga ya, tapi apakah dalam bentuk misalkan visual yang lain atau kuesioner sih rada bosen ya, tapi gimana coba kebayangnya? Ya, kita sih akan selalu develop template-template ya Bu ya. Jadi kayak kemarin bikin etnografi canvas gitu kan, kita coba produksi, terus juga bikin field notes canvas notes gitu ya, kita bikin guidance. Nah, jadi kita memang nanti di Idea ini pengen bikin juga sebuah template atau ya entah itu dalam bentuk form atau apa, kita masih coba digodok yang memang semua orang itu bisa submit di situ gitu ya. Nah, submitnya entah itu dalam bentuk foto, sketsa gitu ya, dan juga yang pasti sih sebetulnya deskripsi ya, karena penekanan kita itu juga narasi-narasi dari setiap orang yang submitnya itu, karena kita ingin dengar ceritanya juga gitu ya, apa sih motivasinya membuat alat pencuci tangan dari ember gitu ya, kenapa sih harus ember, kenapa sih nggak rantang aja misalkan gitu ya. Nah, kita juga pengen gali narasi-narasi itu gitu, agar bisa memperlihatkan keberagaman dari setiap tempat ini gitu. Karena kemarin dari pengalaman yang masker gitu, walaupun kita bikin template ya, standar step-step dari nomor 1 sampai 10 cara bikin masker kayak gini. Tapi ternyata pas dilihat hashtag bikin masker sendiri, orang-orang tuh bener-bener ngulik dengan bentuk yang lain malah lebih bagus daripada yang kita buat gitu. Nah, sampai akhirnya kita juga mungkin ya udah kita bikin bener-bener yang standarnya aja, dan kita bener-bener open buat orang untuk ngulik lebih jauh lagi gitu. Nah itu, jadi sebenarnya jangka panjang juga kita kepikiran pengen bikin pameran isinya ya produk-produk dari hasil masyarakat ini gitu ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke kalau misalkan bisa ICCN bisa kontribusikan juga gitu ya barang-barang ini, wah kita benar-benar sangat senang gitu. Enaknya apa coba, nggak cuma dihimpun, dikumpulin, tapi juga dibahas. Jadi nanti bisa jadi pelajaran ke depan. Nah, kemarin kan semester pertama kalinya di dunia ITB ini ada kuliah desain etnografi ya? Oh iya Bu. Pesertanya dari anak produk aja atau boleh semuanya? Jadi, nah itu kan baru semester ini ya Bu ya, jadi mata kuliah wajib. Jadi 3 SKS wajib. Dan itu karena masih kuliah wajib, itu cuma bisa untuk anak-anak desain produk gitu. Tapi sebetulnya sih beberapa dari kemarin juga ada banyak mahasiswa-mahasiswa dari prodi-prodi yang lain untuk sit in gitu, untuk benar-benar sekedar mendengarkan, karena memang toolsnya katanya sih sangat berguna gitu ya, apalagi buat teman-teman TA yang memang udah mulai riset gitu dan menggunakan pendekatan kualitatif etnografi. Nah itu sih kita terbuka, dan sebenarnya ada satu lagi pengampunya Ibu Mei gitu. Nanti ya biasanya kita bagi dua lah gitu ya dengan Bu Mei. Ada Paradip juga di situ gitu. Gitu. Ya. Terus oke nih hubungannya mungkin ke depannya nanti ya. Yang namanya jangankan desain etnografi, desain produk aja orang masih salah kan, masih banyak salah persepsi, kayak
kita dibilangnya cuman bikin cangkangnya mesin gitu atau apa kan enggak gitu. Jadi gimana caranya supaya nanti orang bisa makin menerima gitu bahwa ada profesi yang ini. Ya. Kita akan ngomong asosiasi ini, si Kecap ngomong apa nih? Kecap, bagaimana DLF dapat menyesuaikan metode etnografi di masa pandemi? Kamu atau Cap yang jawab, dah kamu. Mane mah suka sosok nanya. Iya. Ini pertanyaan Ibu dulu ya. Gimana caranya ngenalin profesi desain kan? Nah, mungkin satu-satunya, ya mungkin salah satu caranya juga dengan beretnografi ini, kita kan sebetulnya bisa mengetahui bagaimana sih orang-orang bisa tahu tentang desain gitu. Ya mungkin selama ini juga kita bisa evaluasi, ya mungkin selama ini desain itu nggak terlalu baik mungkin dalam bentuk komunikasinya ke disiplin lain misalkan gitu ya. Atau mungkin juga bentuk-bentuk komunikasi kita mungkin sukar dipahami gitu ya oleh masyarakat umum gitu. Nah ini juga mungkin dengan beretnografi ini kita bisa tahu bagaimana sih cara mengkomunikasikan profesi kita, keilmuan kita ke orang lain agar lebih mudah dipahami gitu ya, nggak sekedar cuma beauty looks gitu ya yang terlihat cantik, tapi juga ternyata ada meaning yang lain yang dibangun dalam bentuk desain ini. Seharusnya kita coba develop bareng-bareng sih gitu. Yang saya lakukan sih sebetulnya ya salah satunya adalah menulis di media populer gitu ya Bu ya. Benar-benar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ala-ala jurnalis. Tapi saya pengen kenalin pelan-pelan bagaimana sih keilmuan desain ya, bukan cuma praktiknya tapi ilmunya desain, karena desain itu udah beyond dari praktis gitu. Udah benar ada landasan teorinya, filosofisnya. Itu yang memang pelan-pelan kita harus kenalkan ke disiplin lain atau ke masyarakat umum gitu. Kecap nih, top. Ya, yang bagian kecap. Ya ini jadi kan etnografi itu kan ya, ini juga banyak pertanyaan, kemarin juga sempat banyak isi tentang etnografi di konteks era pandemi, karena etnografi itu kan erat kaitannya kita turun ke lapangan yang offline ya, kita ke lapangan benar-benar interview secara offline. Tapi ketika era pandemi ini kan jadi tantangan sendiri ya, karena kita di lockdown gitu, kita terkurung di rumah. Nah, jadi kita juga develop metode-metode lain, salah satunya adalah di digital etnografi gitu. Jadi gimana sih dalam konteks pandemi ini yang kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap bisa melakukan interview, kita bisa tetap melakukan istilahnya fieldwork secara online gitu ya. Nah kita coba develop banyak approach seperti ini. Salah satunya ya dengan misalkan WhatsApp call gitu ya, atau Zoom, atau kita juga ngasih platform template diary agar informan kita itu bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan kita tiap hari gitu. Nah, jadi walaupun kita terkurung, jangan sampai kita penelitiannya ke stop gitu ya, kehentikan gitu, karena sebetulnya bisa banyak, apalagi di dunia online ini kita banyak banget menemukan finding yang unik gitu. Menemukan finding. Menemukan temuan-temuan yang unik. Emang bercampur Bu. Kalau mau curcol mah ya, abis kita dibatasin mobilitasnya kan, tiba-tiba kuliah-kuliah yang desain, yang sifatnya harus ketemuan orang, harus banyak riset di lapangan, nyentuh sendiri gitu kan, akhirnya terhambat. Akhirnya kuliah yang sifatnya praktek pun untuk ujiannya harusnya akhirnya jadinya simulasi aja gitu kan. Kayak kuliah desain saya di S2 juga, akhirnya terpaksa udah hasilnya asumsi aja, atau kuliah sendal yang seni desain lingkungan juga yang biasanya harus pameran, tiba-tiba ya udah ditarik lagi ke tulisan lagi. Jadi ini cuman ngarang-ngarang aja. Kedepannya nanti kira-kira mengintegrasikan si etnografi ini ke kuliah-kuliah lain di Indonesia gimana supaya lulusannya nanti siap untuk menjadi lebih empatik. Ya, sebetulnya sih yang kita tekankan di kuliah, terutama di antropologi desain ya, kuliah baru itu adalah bagaimana sih kita setidaknya memahami orang gitu ya. Karena kan kita ya selama ini di desain udah pastilah harus memahami orang, tapi kan metode-metode untuk memahami orang itu kan nggak gampang ya Bu ya. Kita harus benar-benar interview, kita harus benar-benar mengerti mereka, ya ibarat kayak pacaran lah gitu ya. Kita harus mengerti sama pacar kita gimana gitu. Nah itu kan sebetulnya ada metode-metodenya, terutama di bidang antropologi itu gitu. Jadi saya sih sebetulnya ya selain metode-metode yang lainnya gitu, saya sih menyarankan memang ke teman-teman desainer untuk mengadopsi
apa ya, setidaknya keilmuan sosial lah, nggak cuma antropologi aja ya, approach di keilmuan sosial seperti sosiologi, psikologi gitu ya, antropologi untuk diadopsi agar desain yang dibuat itu memang benar-benar ada nilainya yang lebih dari fungsi dan estetika itu Bu gitu, dan bisa benar-benar kontekstual dan bisa digunakan oleh banyak masyarakat gitu. Berat amat Itu sih. tugasnya, perasaan apa cuma segelintir. Enggak Bu, padahal kuliahnya mah jalan-jalan ke lapangan Bu. Kemarin kan kita ke desa. Ya makanya kemarin juga susternya kata 5 jajan terus. Ini ada Tapi yang antropologi. Ini Adel ya, Moriano Soni. Oh iya, ini Adel. Nah, gimana kalau menemukan kendala saat research subjek kita nggak punya social media platform? Ya, itu ya. Kalau nggak punya sosial media platform, bagaimana kalau kita telepon via SMS? Telepon via phone gitu ya, atau nggak SMS gitu ya. Jadi apa ya? Selama kita bisa mengakses itu bukan dalam bentuk visual aja, tapi juga dalam bentuk telepon atau mungkin surat gitu ya. Selama itu bisa ada istilahnya peristiwa interaksi dua arah antara kita dengan informan, itu sebetulnya udah cukup baik gitu. Tapi benar-benar kalau misalkan kita nggak bisa kontak gitu ya, nah itu kan telepon via SMS, telepon dan SMS maksudnya Bu. Sengaja. Jadi selama kita bisa mengakses gitu ya dalam medium apapun ya, nggak cuma dalam sosial media, tapi telepon, SMS, bahkan surat gitu ya. Kalau misalkan kita bisa mengakses jawaban-jawaban dari informan kita, itu sebetulnya bisa dibilang juga sebenarnya metode-metode yang kita lakukan di bidang etnografi desain ini. Nah, kalau misalkan memang benar-benar nggak bisa gitu ya, yang informannya itu nggak bisa nggak bisa dikontak sama sekali gitu, hilang atau apa, sebetulnya kita bisa shifting ke yang lain gitu ya. Kita bisa rubah, misalkan mungkin kita cari mungkin pemerintah lokalnya gitu ya, atau NGO lokal yang memang berhubungan langsung dengan informan kita dan seterusnya. Jadi sedikit merubah pertanyaan riset kita, terus juga sedikit merubah informan kita, walaupun konteksnya masih sama, itu sebetulnya masih bisa gitu dilakukan penelitian itu. Mengubah. Banyak typonya, maaf. Ini sebenarnya sama kayak ketika COVID ini mewabah gitu ya. Terus ternyata kita kepayahan data karena sebenarnya banyak sekali misalkan UMKM, usaha kecil dan mikro itu nggak punya rekening bank dan sebagainya. Jadi mau ngasih bantuan juga kan rujit gitu. Begitu disuruh mau didata gitu kan nggak bisa juga segampang itu gitu. Makanya metodologi SMS itu sebenarnya butuh waktu meskipun akhirnya terbatas karena kan gerakan terbatas gitu ya. Makanya kelemahan kita yang utama tuh memang si data. Begitu ada data juga bocor-bocor kan males ya. Jadi betul. Nggak rapi. Nggak rapi. Jadi kayaknya kita perlu belajar ke arah sana. Terus udah dijawab nggak yang gimana cara telepon via SMS? Gimana ya? Tanya ke Radit, istrinya Radit, Bu. Jadi soal desain teknologi ini enggak, ini kayaknya masih baru, tapi sebenarnya kita udah dengar lama. Kan pernah pas Bandung Desain Biennale, di Sanitno kan bikin semacam seminar gitu ya, yang ada sakti segala macam itu. Ternyata kita kan masuk juga ke platform seperti layanan online gitu ya. Itu di mana perannya si Sanitno di sini? Kan kita nggak ngedesain fisik berarti ini. Betul, Bu. Ini juga ya, maksudnya sering ngobrol juga ya teman-teman ya, kayak Sakti gitu ya, kan Sakti kan dia di Gojek ya, Bu ya. Nah, Gojek itu kan dia terutama di waktu itu sih konteksnya dia ada di divisi Product Research Lead. Nah, ada Babe. Aduh, Be. Ada Babe. Jadi menariknya sebetulnya kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek gitu ya. Di sana kan tim risetnya lengkap ya. Ada tim riset yang kuantitatif, big data gitu ya, mereka handling data-data yang besar untuk membaca pergerakan orang atau karakteristik orang. Nah, tim kualitatif pun ada gitu. Kayak misalkan Sakti, dia itu sebetulnya dia neliti langsung ke lapangan gitu ya. Dia coba testing produk-produk yang dibikin, sistem yang dibikin untuk mengetahui bagaimana sih responnya gitu. Dan juga memvalidasi ulang
data-data yang big data itu gitu. Apakah benar pergerakan dia seperti ini? Misalkan jam 7 dia rata-rata mesennya misalkan sate kambing gitu ya. Ada ribuan orang kan terlihat di big data itu. Nah, tim etnografi sebetulnya dia ngecek ke lapangan untuk mempertanyakan lebih jauh lagi gitu ya. Kayak misalkan kenapa sih Mas atau Mbak gitu mesen kambing di jam 7 ini gitu ya. Apa sih motivasinya? Nah, itu kan sebetulnya nggak bisa dijawab oleh data-data yang kuantitatif seperti tadi gitu. Makanya dibutuhkan bentukan approach yang kualitatif seperti tadi gitu untuk mempertanyakan why, how, and what-nya itu ya. Padahal kan si Sakti juga sekolahnya bukan desain etnografi, bukan? Tapi tiba-tiba dia satunya desain produk. Iya, tapi S2-nya di desain antropologi gitu. Jadi waktu itu saya udah mulai antropologi. Nah, dia kan juga dapat beasiswa tuh di UCL. Nah, terus akhirnya konsultasi bareng, ya udah kebetulan ada desain antropologi, biar ada temen Bu, jadi saya minta dia masuk sana. Karena pasti kedepannya kan yang thriving atau yang akan berkembang kan pasti digital ekonomi lah dan sebagainya. Cuman kan kita nggak melulu ngomongin soal angka ya, tapi justru preferensi Betul. orang itu. Nah, sebenarnya ada sih jawaban samar-samar, cuma kayaknya untuk bisa mengasah empati butuhnya jam terbang ya, enggak? Jam terbang sama wawasan. Ya. Terus pandanya freeze lagi. Kamu... jadi, ya betul sih. Kelihatan, Bu? Udah. Ya. Kelihatan. Halo. Ya, jadi... Iya, ayo. Terus freeze lagi. Panda, jangan pakai wifi. Kalau di saya Panda masih freeze nih. Pandanya denger nggak ya? Ya. Kita tunggu Panda masuk lagi. Kesalahan teknis. Sebentar ya. Panda masuk nggak? Panda. Masih ada ya 5 menit lah. Lanjut, Pandanya mana? Oke. Pandanya belum masuk lagi. Coba saya masukin lagi. Sebentar ya. Tadi lagi seru-serunya tiba-tiba putus-putus. Terus frozen. Ini udah saya suruh masuk lewat WhatsApp. Tapi belum. Apa kamu aja Cap gitu? Kecap mau nggak Cap gantiin? Panda lagi minum dulu. Panda masih haus. Coba Kecap mau nggak masuk Cap? Ih, cara masuknya kayak tadi. Coba. Ya. Waiting for Panda. Halo, Bu. Maaf, Bu. Coba ulang lagi. Tadi ada yang nelpon, Bu, tiba-tiba. Oh, Panda kan minum dulu ya, sambil minum dulu. Halo, Bu. Tantangan besar ini. Coba sedikit lagi ditambahin, kita sudah mau selesai sebenarnya sekarang. Tapi tadi masih lagi seru-serunya ngobrol big data, coba. Iya, waduh, maaf ya, Bu. Jangan ada yang nelfon. Ya, mati lagi. Sok dah. Ya. Jam terbang ya, Bu ya? Kedengeran? Coba ngomong terus. Tapi kamunya putus-putus, cuman ngomong terus aja coba. Lillahi.
Ya, jadi saya setuju dengan masalah jam terbang. Karena apa ya, saya juga sebetulnya ketika belajar etnografi itu, saya nggak cuma sehari 2 hari gitu ya. Jadi saya waktu itu ingat pertama kali lakukan training etnografi itu, saya diajak sama sensei saya 12 hari di Thailand gitu ya. Benar-benar nyobain hidup di suku apa ya, waktu itu di Thailand Utara, untuk benar-benar ngetahuin gimana sih kehidupan orang di sana gitu. Nah, memang yang namanya belajar riset pun mau itu metode kuantitatif, mau itu kualitatif, atau mau belajar riset desain, itu pasti butuh jam terbang ya Bu ya. Nah, itu kalau saran saya sih biasanya belajar aja ke mentor atau belajar yang ke lebih senior gitu ya, untuk tahu approach itu gitu. Nah, selebihnya nanti ketika udah tahu basicnya, kita kembangin mau jadi metode apapun, itu sih sebetulnya sah-sah aja gitu. Terutama ya di desain ya Bu ya, kan pasti ngulik semuanya Bu. Nggak cuma objek yang didesain, tapi risetnya pun harus kita desain gitu. Ya. Jadi obrolannya tadi ke korting putus-putus. Kata Mia, Panda katro Bu, katanya. Kasihan ya. Iya, iya. Jadi kedepannya nih sebenarnya Panda adalah masa depan desain etnografi di Indonesia dengan teman-temannya. Berat. Dan ini adalah kasus yang nggak pernah kering ya. Kita selalu pasti udah banyak lah. Jangankan se-Indonesia, se-Jawa Barat dan se-Bandung aja udah rujit. Ini Panda mau tanya terakhir tuh. Apakah ada spesifikasi tentang kok gue nggak kebaca ya? Berapa? Tentang berapa lama untuk di. Oke, jadi ini durasi untuk durasi. Oke, kalau durasi sih nggak ada ya. Berapa lamanya itu nggak. Jadi memang yang bisa kita parameterkan adalah menjawab nggak sih pertanyaan kita gitu. Bagaimana sih ini gitu kan? Nah, selama kita benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sebetulnya udah cukup gitu. Dulu saya juga sempat banyak bertanya ke sensei saya gitu ya. Sensei, harus berapa lama sih saya melakukan etnografi? Sensei saya bilang, ya sampai deadline disertasi kamu aja, katanya gitu. Lah, gitu kan. Jadi, tapi memang di dunia antropologi gitu, yang dicari kan bukan ultimate truth ya, bukan kebenaran yang absolut, tapi partial truth. Jadi kebenaran-kebenaran yang memang kita bisa selalu rubah gitu ya, tergantung kondisi lapangan. Jadi istilahnya bukan absolut tapi relatif gitu. Nah, tergantung nanti selama kita bisa menjawab pertanyaan kali ini, itu udah cukup. Tapi nanti ternyata setelah kita bikin produk masih ada kekurangan, kita lakukan lagi etnografi dan seterusnya gitu. Jadi memang kebenaran yang kita cari itu adalah ya incremental aja gitu, pelan-pelan kita cari. Nggak akan pernah beres. Ya. Oke, Nda, karena memang sudah waktunya. Oh iya, Bu. Meskipun tadi ke korting banyak putus-putus. Sekarang mungkin final statement dulu untuk sekarang sebelum ngucapin selamat menyambut Idul Fitri besok. Hari Lebaran. Ada coba. Ada pesan. Pesan saya sih sebetulnya ini karena kita teman-teman di dunia desain kan sebetulnya mirip-mirip ya dengan teman-teman ya di dunia social science gitu ya. Nggak pernah kita menemukan jawaban yang pasti, kita nggak pernah menemukan desain yang paling benar itu apa gitu. Nah, jadi mungkin pesan saya adalah kita coba memahami manusia itu nggak cuma sebagai subjek untuk kita salurkan produk, tapi ya memang manusia, masyarakat, dan konteks sosialnya itu kita pahami betul, agar desain yang kita buat, desain yang kita produksi itu benar-benar meaningful, dan kita jangan lupa bahwa mereka pun juga ada kapasitas untuk mendesain secara bersama itu gitu ya, entah itu dalam penggunaan yang secara nggak langsung gitu ya, itu kan sebetulnya mempengaruhi kita juga untuk mendesain gitu. Jadi artinya kita sama-sama memposisikan user kita ini adalah desainer juga gitu, sama seperti kita gitu. Itu sih aja. Jadi profesi desain produk tuh bukan cuma bikin barang buat dijual atau buat dikonsumsi, tapi sebenarnya juga untuk membuat hidup lebih baik dengan dari awal, memenuhi semua aspek kehidupannya gitu ya. Ini ya jeroki kan ya, Bu? Kenapa jadi jeroki ya, Bu? Ulah serius tuh, Bu. Atau lain kali saya ngajak kecap lah biar nggak serius, atau Ipin biar semua dimentahin. Salah semua yang kecap. Terima kasih waktunya, terima kasih. Makasih Bu, udah diajak. Selamat Lebaran. Selamat mengakhiri bulan Ramadan. Selamat ketemu lagi nanti di tetangga yang lain lagi. Thank you, Panda. Makasih. Dadah. Makasih ya Bu, udah itu ya. Selamat Lebaran. Yuk.